Untuk ibu-ibu khususnya, jangan terlalu bikin agenda masak-masak ketika bulan Ramadan. Udah Gojek aja, nggak usah macam-macam, kecuali nggak punya duit di rumah. Kalau punya duit Gojek aja, GoFood. Masak bolehlah sesekali, masak kue enak-enak, mungkin seminggu sekali. Kalau tiap hari masak enak-enak terus, pilih bahan 1 jam, masak 1 jam, menghidangkan setengah jam. Ya Allah, 2,5 jam, 3 jam tiap hari hilang, rugi. Bukan berarti tidak ada pahala, ada, tapi ada yang lebih bagus. Baca Quran, berzikir, ikut kajian, baca tafsir, lebih bagus. Apakah begitu maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Dan untuk Ustadz Firanda Andirja, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesabaran dalam membimbing para jamaahnya, amin Allahumma amin. Mengenai rekomendasi dari Ustadz Firanda Andirja, sebenarnya tidak ada problem, tidak ada masalah. Seandainya memang Ustadz Firanda itu memiliki pendapat lebih baik para ibu-ibu itu mesen makanan online seperti GoFood dan lain-lain, sehingga waktunya bisa dialokasikan untuk ibadah seperti membaca Al-Quran, ke majelis taklim dan lain-lain. Itu tidak ada masalah ya sebenarnya. Nah, terus juga kemudian bisa jadi Ustadz Firanda ini ya seleranya seperti itu. Seandainya ada ibu-ibu yang memang mengikuti saran tersebut, itu juga tidak masalah. Misalnya banyak kan di luaran sana yang ibu-ibu wanita karir, super sibuk, atau memang memiliki keinginan untuk lebih fokus memanfaatkan waktu di Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, misalnya datang ke majelis taklim dan yang lain-lain. Sebenarnya tidak ada problem di sini. Hanya saja ketika Ustadz Firanda itu terjun dan berpendapat bahwa lebih baik membaca Al-Quran ataupun datang di majelis ilmu daripada menyuguhkan berbuka puasa baik untuk keluarga ataupun yang lain ya, maka saya seandainya sebagai orang salafi yang baik yang mengikuti nasihat-nasihat para ustadz-ustadz salafi, tentu akan berpikir, Ustadz Firanda memiliki pendapat demikian, mana dalilnya? Mana dari Al-Quran ataupun hadisnya mana bahwa membaca Al-Quran lebih baik daripada menyiapkan berbuka puasa untuk orang-orang yang berpuasa? Karena kan jargon dari ustadz-ustadz salafi ketika mengajarkan para jamaahnya kan harus bertanya dalil. Oleh karena itu, pandangan Ustadz Firanda mengenai keutamaan membaca Al-Quran itu lebih unggul daripada menyiapkan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, ya perlu ada dalil, karena ini berkaitan dengan keagamaan, bukan masalah menyangkut selera ataupun kesibukan atau yang lain. Kan seperti itu. Karena kalau kita mau membahas teman-temannya, saya ambilkan sudah ini dua penjelasan dari dua website. Pertama dari islamweb.net ya. Itu yang saya garis bawah, hukum asal. Ini kita membahas hukum asal dulu ya. Fakhatmul Qur'anil Karim mustahabun fi Ramadan wa fi ghairihi minasyuhur. Hukum asal saja dari membaca Al-Quran ataupun menghatamkan Al-Quran itu hukumnya sunnah, baik itu di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Nah, kita membahas tanpa ada hukum aridi ya. Misalnya kayak orang yang nazar, kita nggak bahas ke sana, kita mutlak saja lah, mengalir begitu saja, membahas tanpa adanya aridi yang datang. Terus kemudian wa khatmuhu fi Ramadan afdalu limaziyatiz zaman. Oke. Tapi perlu digarisbawahi oleh teman-teman ya, menghatamkan Al-Quran di Ramadan ini lebih utama daripada menghatamkan Al-Quran di selain bulan Ramadan. Maksudnya ibarat di sini itu bukan lebih utama daripada menyiapkan berbuka, bukan ke sana ini. Maksudnya adalah kalau kita bandingkan
antara khutmul Quran fi Ramadan wa fi ghairihi minasyuhur, maka afdalu fi syahri Ramadan. Wa ta'atu ta'zumu bihasabi zaman wal makan. Sedangkan ketaatan itu memang bisa menjadi agung, bisa menjadi besar ya, bisa menjadi unggul sesuai dengan waktu dan tempat. Intinya dari ibarat ini sebenarnya hukum membaca Al-Quran ataupun menghatamkan Al-Quran hukumnya sunnah, tanpa ada aridi ya, hukumnya sunnah. Nah kemudian kita coba lihat terlebih dahulu kira-kira hukum untuk menyediakan berbuka, menyiapkan berbuka hukumnya apa. Bisa kita lihat teman-teman ya, ini di dalam website yang lain dari milik Wahabi juga, saya rasa hukumnya sebenarnya sama-sama sunnah. Kita lihat dalam situs ini ada hadis yang dikutip. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Seseorang yang membatalkan atau menyiapkan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka seseorang tersebut akan mendapatkan pahala sama persis seperti orang yang berpuasa dan tidak akan ada pengurangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian juga ada Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani ini. Kemudian ada komentar di sini yang dikutip, qala Syekhul Islam wal muradu bi taftirihi ayyusbi'ahu. Maksud daripada memberikan makan, ya menyiapkan untuk buka puasa itu adalah kita mengenyangkan orang yang berpuasa. Ini pendapat dari Syekhul Islam. Ini kayaknya maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kayak ini teman-teman. Dari dua ibarat ini sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan, dua amalan tadi yang disebutkan oleh Ustadz Firanda, yaitu khutmul Quran ataupun qiraatul Quran, dan juga taftirus shaim, menyediakan berbuka untuk orang yang berpuasa, ini sama-sama sunnah hukumnya, sama-sama sunnah. Sehingga seperti tadi ya, kalau misalnya memang Ustadz Firanda ini ingin menimbang mana yang lebih utama, ya maka harusnya adanya dalil gitu loh. Harus adanya dalil. Atau kalau misalnya mau membandingkan seperti tadi, ya maka perbandingannya adalah dengan amalan yang sama tetapi antar bulan yang berbeda. Itu seperti itu. Misal ya, saya kasih contoh lain. Misal puasa sunnah, mana yang lebih utama antara puasa sunnah Senin Kamis dengan puasa Daud misalnya? Sesuai dengan arahan Kanjeng Nabi kan sudah dijelaskan bahwa puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan, maka puasa Daud. Ini kan sudah ada legitimasi dari Kanjeng Rasul. Tapi kalau misalnya hanya asumsi pribadi, lalu apa bedanya dengan misalnya teman-teman dari Aswaja, saya sebut saja misalnya Nahdlatul Ulama, punya amalan tersendiri, kenapa Anda permasalahkan? Tapi kalau misalnya Ustadz Anda memberikan penjelasan sedemikian rupa, kok diam saja dan dianggap itu yang paling sunnah, ya kan repot seperti ini. Padahal khutmul Quran kemudian dan taftirus shaim ini tidak bisa dibandingkan, Bahkan misalnya kalau kita mau berpikir secara logika, ya lebih baik kita lebih banyak melakukan penyediaan untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena amalan ini tidak bisa kita dapatkan di selain bulan Ramadan, begitu loh. Kan bisa kan begitu ya. Kalau membaca Al-Qur'an ya bisa kita baca di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Tapi kalau untuk menyediakan berbuka, momen yang paling pas ya di Ramadan. Selain bulan Ramadan ya susah, karena orang yang berpuasa Senin Kamis ya kita nggak ada yang tahu gitu.
Artinya perbandingan seperti ini ya jelasnya perlu dalil lah begitu.